Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam insan Smartcom. Jumpa lagi di podcast GCKI, Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia. Bersama saya Daru Kurnia yang akan mengangkat tema bully. Nah, pasti kamu pernah kan ngerasain dibully ataupun kamu yang menjadi pelaku bully. Jujur, saya juga pasti pernah. Apalagi kasus bully ini sudah menjadi tragedi nasional. Tapi penanganannya itu masih aja perlu untuk dibenahi. Tapi guys, ada pendekatan yang beda nih. Jangan di skip pokoknya ya. Rugi dong kalau misalnya di skip, nggak didengar sampai selesai. Nah, sekarang di samping saya sudah ada founder GCKI yang sudah bersama kita. Yuk kita simak bareng-bareng. Halo, selamat malam Ibu Elis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pasti penonton kepo nih, ataupun pengen tanya juga pasti ya. Sejak kapan sih GCKI ini menangani masalah bully? GCKI menangani bully itu sebetulnya dari tahun 2003, ya. 2003, iya. Karena saat itu kan sudah bully juga sudah banyak marak ya, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan terdekat kita di masyarakat dan sebagainya ya. Jadi kesadarannya dari bully itu adalah memang berasal dari terjadinya di keluarga. Anak saya itu kerap menjadi korban bully di sekolah. Ya, jadi usia TK aja mereka tuh sudah dibully di sekolah. Jadi anak seniornya atau teman sebangkunya, entah dicubit, entah dimintain duit, entah dimintain jajanannya, atau dimusuhin, nggak ditanya, ya atau dibilang krempeng lah, rambutnya pirang lah, kriwil lah dan segala macam. Itu tuh didapatkan dari hasil laporan anak ya. Walaupun mereka bukan pengadu, tapi itu bagian dari kriteria yang sudah masuk secara definitif itu adalah bully. Ya, dan kepedulian itulah yang membuat saya sebagai orang tua, apalagi saya seorang pengajar, penanganan bully tidak ingin saya tangani secara individu. Karena ini kan terjadi pada anak-anak yang lain juga. Makanya tahun 2003 itu saya membuat sebuah yayasan yaitu BC Communication House ya. Itu yang memang salah satunya adalah penanganan pada anak-anak yang kasusnya itu misalnya bully, tawuran, kekerasan di sekolah ya dan sebagainya, bahkan di rumah atau KDRT. Nah, jadi kasus bully ini sekalian walaupun anak kita yang terjadi, tapi saya memiliki kepedulian bahwa ini pasti juga terjadi pada anak-anak yang lain. Makanya alangkah baiknya kita ini merapatkan barisan dengan ibu-ibu yang lain, dengan teman-teman yang sebisi untuk membuat suatu gerakan ya untuk menuntaskan bully baik secara lokal maupun secara nasional gitu ya. Jadi sudah tidak individual lagi. Ya, mulanya itu dari situ ya. Oke. Guys, pasti teman-teman di rumah ataupun yang sedang nonton ini kepo kan, dengan cara apa sih bully ini, GCKI ini bisa menangani bully? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke. Bully ditangani itu sebetulnya standar ya, orang tuh bisa menangani secara hukum. Kalau orang memang di bidangnya tuh disiplinnya adalah sosiologi, dia bisa secara sosiologis misalnya melihat institusinya bagaimana interaksinya di masyarakat. Ada secara psikologis ya, ada secara klinisnya kalau memang sudah terjadi satu masalah yang memang membutuhkan penanganan secara klinis, terapi misalnya gitu ya kan, butuh psikiater karena itu tuh trauma. Itu kan membuatkan trauma ya, anak-anak juga jadi psikomatik ya, anak-anak jadi takut, depresi dan segala macamnya, akhirnya jadi membentuk karakter anak ya. Ya bisa korban itu bisa menjadi pelaku juga gitu kalau memang dia tidak bisa menangani traumatiknya ya. Dan atau penanganannya tidak tepat ya, baik dari orang tua, dari masyarakat atau dari pihak profesional yang tidak bisa menangani dan bully, ini anak bisa menjadi pelaku juga. Tapi kalau di GCKI khusus penanganannya itu dengan komunikasi dan itu memang jarang dilakukan. Bagaimana sebuah pendekatan komunikasi ya, komunikasi terapeutik misalnya ya, atau psikologi komunikasi bisa menjadi sebuah alat, sebuah instrumen, sebuah model, sebuah kerangka bekerja untuk penanganan bullying. Ya, karena bully ini tuh intinya adalah nih anak ini kalau menjadi korban ya, karena anak ini nggak bisa bicara,
ya kan? Terbungkam gitu ya. Terbungkam, tersubordinasi, ya, dieksploitasi, kemudian dia menjadi orang yang lemah, terisolasi. Karena apa? Kemampuan bicaranya yang memang lemah. Jadi di GCK itu adalah membina anak-anak untuk bisa bersuara, bisa membela dirinya dengan komunikasi, bukan pukulan, bukan kekerasan, bukan hanya mengadu, ya. Kadang-kadang mengadu juga kan nggak sampai, bisa mengadu ke gurunya belum tentu ditangani juga secara holistik, secara komprehensif. Kepada orang tuanya juga bungkam, nggak bisa. Bagaimana? Karena yang melakukan bullying misalnya lebih kaya, dia punya otoritas, ya. Terus kemudian lebih memiliki kekuatan, ya. Misalnya orang tuanya misalnya taruhlah, maaf ya, misalnya TNI dan lain sebagainya. Ini kan orang tua ini juga merasa terbungkam. Akhirnya bahwa bully ini bukan hanya penanganannya kepada anak saja, tapi juga kepada orang tuanya. Jadi kita memberikan satu pembinaan, pendampingan, ya, kepada orang tuanya untuk menangani bully, bukan hanya terhadap anaknya sendiri, dia harus bisa membantu juga yang sekitarnya, gitu. Harus bisa bicara, bagaimana menyampaikan pesan bully, ya, menyuarakan bully, mulai kemampuan kita bentuk self improvementnya, bagaimana melatih intrapersonalnya untuk bisa bicara, kayak gitu, ya. Baru kemudian pelatihan-pelatihan, ada model-model, ya, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan agar dia bisa melakukan komunikasi secara terbuka, ya. Itu dia tidak memiliki lagi ketakutan, atau yang orang bilang atau tokoh bilang namanya aprehensi komunikasi atau ketakutan komunikasi. Ketakutan komunikasi. Ya, itu tuh harus di breakthrough, itu harus disembuhkan. Karena ketakutan komunikasi atau aprehensi komunikasi itu akan menjadi penyakit bagi dirinya secara individual juga bagi sosial, kayak gitu. Dan itulah bully itu akan tetap ada kalau manusia itu tidak bisa berbicara. Karena bully itu bisa dilawan hanya dengan komunikasi saja, nggak perlu dengan otot, gitu ya. Jadi diselesaikan dengan komunikasi. Ya, dan kita sudah ada bukunya, sudah modul, ya, melakukan riset, ya. Ya, sudah jurnal-jurnalnya juga sudah kita publikasikan baik internasional maupun secara nasional dan lokal. Oke guys, berikut tadi penjelasan dari Ibu ya. Kali ini biasanya nih lokasinya di mana sih kalau terjadinya bullying? Nah, untuk yang penasaran, kita simak nih, di mana sih Bu? Biasanya lokasi-lokasi yang suka terjadi bully. Bully itu kan sebenarnya begini, bully itu adalah permainan otoritas, ya, kekuasaan dari orang-orang yang memiliki kelebihan, ya, terhadap orang yang lemah, yang memang menjadi objeknya atau menjadi objektifikasi dari kekuatannya itu. Nah, itu terjadilah bully, entah dengan kata-kata verbal, entah dengan fisik, atau non-verbal, ya. Bisa juga dengan psikologis dan lain sebagainya, ya. Jadi bully itu kan banyak macamnya, gitu kan. Terjadinya dari mana? Jangan salah, bully itu dimulai dari keluarga. Oh, di keluarga. Ya kan? Pernah nggak dibully sama kakaknya ke adiknya? Iya, cempreng, ambilin roti gue dong, gitu. Ya kan? Lo kalau nggak diambilin, gue tonjok lo, gitu, ya kan? Berarti dia sudah memiliki atau sudah memainkan otoritas, superioritas di dalam dirinya. Ya, dan kalau itu tidak ditangani orang tua dan orang tua tidak peka terhadap anak seperti itu, dia bisa menjadi dia bisa berimplikasi terhadap lingkungan sosialnya, gitu. Jadi orang tua juga harus melihat apakah dia punya potensi menjadi pembuli atau potensi dibully. Nah, dua-duanya orang tua itu harus betul-betul bisa melihat itu, gitu. Ya, jadi mulai dari keluarga. Nah, dia di keluarga sekitar main sepeda. Kalau merasa sepedanya lebih bagus nih temannya, dia tendang itu kan tetangganya, tendang itu sepedanya sampai jatuh. Itu pembulian juga, karena merasa iri, julid dan lain sebagainya. Anak kecil juga sudah memiliki kok potensi-potensi perbedaan itu sebetulnya, ya. Nah, itu di sekolah, di kantor, di kampus, di masjid, di pesantren. Emang di pesantren tidak ada? Ada banyak yang senior terhadap junior, kayak gitu, ya. Yang penting itu tadi di sekitar kita yang itu keluarga, keluarga dulu lah, ya. Jadi orang tua harus peka potensi ini bagaimana terhadap anaknya, dia potensi menjadi pelaku atau dia menjadi korban. Nah, itu salah satunya adalah harus dikomunikasikan, ya.
Asyura bainahum ya. Itu penting tuh guys, baru tahu saya. Komunikasi yang berawal dari keluarga kecil tadi. Maksud kuliah. Oke. Guys, komunikasinya harus jujur. Komunikasi harus jujur, tuntas, terbuka, itu harus dilakukan. Begitu guys, kalian pasti belum tahu ya karakteristik dari si pembuli ini. Untuk yang belum tahu, pastinya kalian semua sifat-sifat ini bisa melekat di diri kalian sendiri, bahkan saya. Ya. Jadi semua orang juga bisa, potensinya ada. Iya, untuk menjadi seorang pembuli. Nah, di GCK ini bagaimana sih Bu karakteristik si pembuli ini? Karakteristiknya itu tadi, dia memiliki superioritas dan juga otoritas. Ada dua. Satu sifatnya itu adalah karena dia genetik, ya, dan keluarganya memang sudah dibentuk dari awalnya itu adalah keluarga yang mempunyai otoritas secara sosial. Biasanya kayak gitu ya. Dia bisa juga oleh lingkungan dibentuk atau dikonstruksi oleh lingkungan. Ya, bisa jadi orang tuanya menginginkan anaknya itu jadi pemimpin, jadi leadership, jadi dia menguasai sebuah wilayah, wilayah keluarga, ya, dia harus menonjol dan lain sebagainya. Jadi tidak dibentuk untuk menjadi anak yang rendah hati, ya, down to earth, ya, yang sadar terhadap lingkungan, sadar terhadap keberadaan diri, ya, bisa saling menghormati, memiliki satu etika, ya, dan akhlak untuk bisa rendah hati itu sebetulnya adalah yang bisa membuat anak ini terhindar dari perilaku bully sebetulnya. Ya, karena bully itu sekali lagi kita lihat itu ada dua oknum di sini, bukan dua oknum ya. Ini ada dua karakteristik. Satu adalah superioritas, subordinate. Ya, dan subordinate. Ya, jadi superior dan subordinate gitu ya. Gitu. Jadi dua-duanya ya jangan gitu ya. Kalau dua-duanya jangan jadi orang yang superior yang kemudian dijadikan satu abusive atau dipergunakan secara salah gitu ya, atau juga jangan menjadi korban yang lemah yang tidak bisa apa-apa ya. Dia udah menyalahi kodratnya sebagai manusia yang memang diberikan kekuatan oleh Allah ya, akal, otot dan sebagainya untuk bisa bergerak kayak gitu. Nah, jadi peran segitiga itu harus dilakukan ya, dari mulai orang tua, sekolah, lingkungan gitu ya, untuk bisa membentuk anak itu menjadi mandiri, kuat dan bisa menghadapi lingkungannya dengan sehat. Guys, buat kalian nih yang mungkin terintimidasi atau pernah mengalami bully, bahkan sampai saat ini kalian masih dibully, terus kemudian bingung mau konsultasi kemana, nah GCKI ini bisa untuk bekerja sama. Nah, tapi kita belum tahu kan caranya gimana. Yuk kita simak bareng-bareng gimana Ibu. Oke, bully ini kan memang ada satu perilaku ya, perilaku di masyarakat yang memang ada disadari, ada yang tidak disadari. Ya, kalau yang disadari itu dia nyadar, orang tua juga nyadar kalau anaknya itu dibully, makanya dia melaporkan, berarti dia punya kesadaran. Ya, dia punya pembelajaran dari itu karena dia ingin selesai. Ya, makanya banyak yang datang ke GCKI ya, kita selesaikan. Ada yang tidak sadar anaknya dibully. Pertama mungkin orang tuanya nggak paham, nggak knowledge-nya bahwa itu tuh bully. Ya, atau ada yang kalau Habermas itu bilang adalah false consciousness, kesadaran semu bahwa bully itu menjadi suatu hal biasa, bahwa orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih punya otoritas itu wajarlah dia gitu ya menindas yang lemah itu. Ada perilaku seperti itu, jadi menjadi suatu kelaziman. Nah, dan itu kan membodohi dan itu salah. Dan itu akan melanggengkan sebuah praktek-praktek bully ya, yang itu bisa berbahaya gitu ya. Nah, jadi ada yang laten, ada yang manifest. Laten itu orang-orang yang nggak nyadar gitu mau itu bully. Kalau manifest itu tahu bully itu muncul di situ dan saya sadar terus melaporkan. Ya, nah itu gerakan cerdas komunikasi Indonesia ini memberikan konsultasi tidak hanya di masyarakat tapi ke sekolah-sekolah memberikan edukasi ya tentang bullying. Ya, jadi dengan kita juga merekrut para teman-teman yang menjadi support system ya, atau bahkan di luar sana yang menjadi support system di GCKI untuk bisa menjadi tenaga penyuluh, menjadi tenaga trainer, mengcoach ya di sekolah-sekolah kita terima dengan terbuka gitu ya, dan kita akan train ya, kita akan coach mereka untuk menjadi tenaga penyuluh yang
handal, yang baik, yang jujur, dan kemudian juga ikhlas gitu ya. Seperti itu. Keduanya ada advokasi. Kalau bully itu memang harus sudah masuk pada wilayah hukum, kita dampingi sampai ke hukum. Kita dampingi anak ini yang harus bisa bicara sendiri. Kita didik dia untuk bisa bicara. Karena kebanyakan anak-anak itu kan bungkam, tidak mau bicara. Dia mewakilkan atau meminta orang tuanya untuk berbicara. Nah, sekarang saya tuh didik anak itu bisa bicara dengan jujur, bisa terbuka, bisa jujur, dan bisa tuntas. Orang tuanya juga begitu, harus bisa bicara. Jangan takut terhadap pembuli yang memang keberadaannya di luar keberadaannya dia gitu. Jadi komunikasi ini menjadi satu landasan dan prinsip atau metode yang prioritas di gerakan cerdas komunikasi, karena cerdas komunikasi ya. Jadi yang datang ke GCKI itu kita latih untuk mereka memiliki kecerdasan komunikasi untuk menyelesaikan kehidupannya mereka. Nah, untuk yang terakhir guys, jadi GCKI ini bekerja sama dengan siapa saja nih untuk menangani masalah bullying ini? Kita dengan para psikolog. Dengan sekolah, kemudian juga dengan dinsos, ya, dengan universitas, ya, dan pesantren, ya, banyak. Jadi untuk kalian yang masih ragu untuk masalah penanganan bullying ini, tenang aja, GCKI ini sudah bekerja sama dari berbagai pihak, dari lokal, nasional, sampai pemerintah ya, kita sampai pusat tadi seperti kita dengar tadi penjelasan Bu Elis. Semoga buat kalian yang masih terbuli ataupun menjadi pelaku bully, yang ingin sembuh, yang ingin sembuh, boleh datang ke GCKI. Datang ke GCKI. Ya. Gak apa-apa, datang saja. Oke? Iya. Nah, gitu aja. Ikat dulu aja. Udah. Alamat tadi mana? Gak apa-apa, nanti aku. Oke guys, jadi buat kalian yang ingin konsultasi ataupun mengalami masalah bullying tadi ya, kalian bisa datang di kantor GCKI yang beralamat di Komplek LIPI. Komplek LIPI 1 ya. Komplek LIPI 1 Puri Citayam Permai 1 di daerah Rawapanjang, ya, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ya. Nah, itu guys, ada kok di Google. Ada di Google. Ada di Google, ada di IG, ada di web. Ada di YouTube. Ya. Oke. Bisa dilihat. Jadi bisa kalian lihat ya kalian di media bisa datang, sosial. Ya. Silakan kapan saja. Nanti ada jadwalnya ya. Bisa hubungi GCKI official atau sekretarisnya ya untuk kalian, atau bisa yang memang berminat untuk bisa menyelesaikan masalah pembulian di sekitar kalian. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih Bu Elis yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton dan menyimak. Semoga hal ini bermanfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Maaf bisa bila ada salah kata ya. Maaf juga bila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Komunikasi ya. Smart Indonesia.